Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman semua, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata kuliah Statistik Pendidikan. Dan tema pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang data statistik. Apa itu data statistik? Pengertian data statistik yaitu data yang berwujud angka atau bilangan. Sudah saya sampaikan ketika pertemuan di awal bahwa statistik yaitu merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Nah, apakah setiap data yang berwujud angka atau bilangan itu dapat dikatakan data statistik? Ya, tentunya tidak. Ya. Data tersebut atau angka tersebut dikatakan sebagai data statistik yaitu tatkala menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif serta mencerminkan suatu kegiatan dalam bidang atau lapangan tertentu. Jadi data statistik itu dikatakan, jadi angka atau bilangan itu dikatakan sebagai data statistik yaitu ketika mencerminkan suatu kegiatan dalam bidang atau lapangan atau penelitian, sebuah penelitian, bisa kita katakan sebuah penelitian, ya. Dan juga di situ bersifat agregatif. Apa itu agregatif? Ya. Penelitian yang bersifat agregatif. Yang pertama yaitu penelitian mengenai satu individu saja, tetapi pencatatannya harus dilakukan lebih dari satu kali. Ya, individunya satu, namun pencatatannya atau penelitiannya itu lebih dari satu kali. Contoh, pencatatan nilai hasil belajar bahasa Arab seorang siswa aliyah yang berhasil pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil pencatatan mengenai hal di atas menunjukkan angka sebagai berikut. Nah, di situ ditulis dalam bentuk tabel tentang hasil belajar seorang siswa aliyah. Ya, objeknya hanya satu orang saja, namun yang dicatat atau pencatatannya itu lebih dari satu. Di situ ada nilai di semester 1, nilai semester 2, nilai semester 3 dan seterusnya. Jadi di situ telah tampak dengan jelas bahwa sekalipun individunya hanya satu saja, namun penelitian atau pencatatan nilai hasil belajar dilakukan berulang kali. Itu penelitian yang bersifat agregatif yang pertama. Kemudian penelitian yang bersifat agregatif yang kedua, yaitu penelitian atau pencatatan hanya dilakukan sekali saja, tetapi individu yang diteliti harus lebih dari satu kali. Nah, ini adalah lawan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi individunya satu namun pencatatannya lebih dari satu. Namun yang ini penelitian atau pencatatannya itu hanya sekali saja, namun individunya itu harus lebih dari satu kali. Ya.
Contoh, pencatatan hasil nilai tes formatif dalam bidang studi bahasa Arab dari sejumlah 10 siswa Madrasah Aliyah menunjukkan angka sebagai berikut. Nah, di situ ditulis dalam bentuk tabel tentang nilai 10 orang siswa ya dalam tes formatif dalam bidang studi bahasa Arab. Ya. Nilainya yang ditulis itu cuma satu, hanya satu saja tentang bidang studi bahasa Arab. Ya. Namun objeknya atau individunya itu harus lebih dari satu. Ya. Jadi kalau di awal itu kalau individunya satu, berarti pencatatan atau penelitiannya itu harus lebih dari satu. Namun kalau penelitian atau pencatatannya itu sekali saja, maka individunya yang diteliti itu harus lebih dari satu. Nah, dari angka-angka ini kita akan dapat peroleh suatu ciri dari hasil tes formatif dalam bidang studi bahasa Arab. Di situ misalnya nilai rata-rata dari ke-10 orang siswa Madrasah Aliyah tersebut adalah 6,3, yaitu jumlah nilai 63 dibagi 10 orang individu. Nah, itu tentang penjelasan tentang penelitian yang bersifat agregatif, ya. Jadi angka itu bisa dikatakan sebagai data statistik ketika bersifat agregatif, ya. Kemudian penggolongan data statistik. Ya. Yang pertama yaitu penggolongan data statistik berdasarkan sifatnya. Di situ terbagi menjadi dua, ada data kontinu dan data diskrit. Data kontinu, apa itu data kontinu? Yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung atau kontinu. Ya, jadi angkanya sambung menyambung. Contoh, data statistik mengenai tinggi badan. Di situ tertulis 150, 150,1, 150,2 dan seterusnya. Kemudian data statistik mengenai berat badan 40, 40,1, 40,2, 40,3 dan seterusnya. Kemudian data diskrit. Apa itu data diskrit? Yaitu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Nah, yang pertama, contohnya data statistik tentang jumlah buku-buku perpustakaan. Ada 50, 125, 307, 5113 dan seterusnya. Nah, di sini jelas bahwa jumlah buku tidak mungkin berbentuk pecahan. Tidak mungkin jumlah buku 50,75, maka itu tidaklah mungkin. Namun kalau tinggi badan atau berat badan itu bisa dimungkinkan ada pecahannya. Kemudian penggolongan data statistik yang kedua, B. Penggolongan data statistik berdasarkan cara menyusun angkanya. Ya, cara menyusun angka. Kalau di awal berdasarkan sifatnya, yang kedua cara menyusun angkanya. Yang pertama yaitu data nominal. Apa itu data nominal? Data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Ya. Contohnya, data statistik tentang jumlah siswa MTSN dalam tahun ajaran 1984-1985 dilihat dari segi tingkat, kelas, dan jenis kelaminnya sebagai berikut. Nah, di situ ditulis dalam bentuk tabel kelas, jenis kelamin, jumlah. Kemudian dikelompokkan. Kelas 3 prianya berapa orang, wanitanya berapa orang. Kelas 3 di situ pria 50, wanita 34. Maka jumlahnya menjadi 84. Begitu juga
kelas 2, kelas 1. Ya, jadi di situ dikelompokkan atau penggolongan. Ya, kemudian dijumlah. Nah, itu disebut data nominal. Yang cara menyusun angkanya itu atas dasar penggolongan atau klasifikasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu data ordinal. Ya, cara menyusun angka yang kedua yaitu data ordinal. Apa itu data ordinal? Yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Ya. Contohnya, sejumlah 5 orang finalis dalam lomba baca puisi memperoleh skor sebagaimana tertera di tabel. Ya. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang tercantum pada kolom terakhir kita sebut data ordinal. Ya. Jadi, data ordinal yaitu yang mana cara menyusun angkanya itu didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Maka di dalam tabel ini yang menunjukkan ranking atau kedudukan itu berada di kolom yang terakhir, urutan kedudukan. Maka urutan 1 di situ menunjukkan juara 1, urutan 2 menunjukkan juara 2, urutan 3 menunjukkan juara 3, dan seterusnya. Itu tentang data ordinal. Kemudian selanjutnya, nah ini ada yang ketiga yaitu data interval. Cara menyusun angkanya berdasarkan data interval. Apa itu data interval? Yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Contoh, coba lihat tabel di bawah. Ya, tabelnya masih sama seperti tabel sebelumnya. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di kolom terakhir adalah data ordinal. Sedangkan angka 568, 497, 485, 451, dan 427 disebut data interval. Yaitu di situ tentang skornya. Ya, itu data interval. Kemudian penggolongan data statistik yang ketiga yaitu penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Ya, berdasarkan bentuk angkanya. Yang pertama yaitu data tunggal. Apa itu data tunggal? Data tunggal yaitu data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, atau angka-angkanya tidak dikelompok-kelompokkan. Ya, contoh, data berupa nilai hasil ulangan harian 40 siswa PGA negeri dalam bidang studi matematika sebagai berikut. Nah, di situ ditulis dalam bentuk tabel tentang nilai hasil ulangan harian 40 orang siswa PGA dalam materi matematika, bidang studi matematika. Jadi, dalam tabel tersebut ada nilai 40, 71, 54, 67, 59, dan seterusnya. Itu masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Jadi masing-masing angka tersebut berdiri sendiri dan tidak dikelompokkan. Ya, jadi di situ tidak ada pengelompokan. Itu data tunggal. Ya. Kemudian masih data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Yang kedua yaitu data kelompok. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Apa itu data kelompok? Data statistik yang tiap-tiap unitnya berdiri dari sekelompok angka. Contoh, data berupa nilai hasil ulangan harian 40 orang siswa PGA seperti di atas, tetapi angka-angkanya dikelompokkan, ya. Kelompok-kelompokkan. Nilainya 80, 84 dikelompokkan.
75, 79, 70, 74,